Oke. Jadi pada pertemuan kali ini kita akan membahas 3 part ini ya. Pertama adalah pengertian ring, dan selanjutnya sifat-sifatnya kan otomatis kan. Dan bagaimana dengan himpunan bagian yang merupakan ring yang sama terhadap operasi yang sama seperti induknya. Dan itu yang kita sebut dengan subring. Terakhir adalah tentang ideal dan ring faktor. Jadi ideal ini banyak sekali dipakai, entah itu digunakan aplikasinya atau ketika perlombaan itu banyaklah yang menggunakan tentang ideal kan. Apalagi yang ring faktor kan. Ring faktor itu akan sangat berhubungan terutama ketika kita berbicara tentang homomorfisme. Jadi waktu yang pertemuan yang lalu itu kan kita sudah membahas ya tentang homomorfisme, tapi kasusnya yang ada di grup. Nah, ini bagaimana dengan yang ada di ring kan? Otomatis kan kita juga perlu melihat persekitarannya di situ. Nah, untuk ring sendiri, sebenarnya kalau kita lihat dari sisi motivasinya ya, kita ingin melihat apa yang kita punya di himpunan bilangan bulat kan. Jadi di himpunan bilangan bulat Z, waktu kita membahas tentang grup, dia kan terhadap penjumlahan dia asosiatif, terus ada elemen 0 ini ya. Dan selanjutnya setiap elemen punya inverse terhadap penjumlahan. Dan terakhir ya juga bersifat komutatif. Bagaimana dengan perkaliannya kan? Perkalian di Z itu kita punya dia juga memenuhi sifat asosiatif. Dan kalau kita rangkum dari apa yang kita ketahui dari teori grup, nah Z terhadap penjumlahan ini kita sebut dengan grup abelian. Dan selanjutnya Z terhadap perkalian itu kita sebut dengan semi group. Jadi itu dua hal yang perlu kita lihat apa hubungannya kan sebenarnya. Karena kalau kita tahu ada dua struktur seperti ini, himpunannya sama, operasinya berbeda kan, kita perlu satu lagi tambahan atau mungkin dua ya. Jadi kita perlu tambahan aksioma untuk merekatkan dua operasi tersebut. Nah, bagaimana cara merekatkannya? Nah, kita lihat satu sifat lagi kan, hubungannya antara penjumlahan dan perkalian di Z tadi kan. Jadi kita sudah tahu ya semuanya ya, waktu di SMA dulu kan ketika mengenal peubah kan, jadi kita bisa ini mengalihkan jadi aljabar. Waktu dulu SMP kan seperti itu kan. Jadi kita tahu ada distributif kanan. Jadi di Z terhadap penjumlahan dan perkalian itu memenuhi sifat distributif kanan. Kita mengalihkannya dari kanan kita bisa masuk. Dan ketika kita mengalihkannya dari kiri ini juga bisa masuk kan. Jadi ini bisa dikatakan sesuatu yang menghubungkan antara penjumlahan dan perkalian yang ada di Z. Nah, ada sifat-sifat lain tentunya ya di Z khususnya. Nah, salah satunya adalah adanya elemen identitas. Jadi ada 1 di Z. Ini benar-benar angka 1 ya di sini ya. Dan juga terhadap perkalian komutatif. Tapi ini kita simpan dulu untuk sifatnya ya. Karena tidak harus seperti itu kan. Karena kalau kita berbicara seperti di matriks itu kan. Matriks itu kan juga ya ada elemen satuannya tapi ada yang tidak ya. Dan untuk yang komutatifnya pun juga belum tentu berlaku kan. Jadi secara umum kita motivasinya dari mana? Ya dari sifat-sifat yang awal tadi. Dan ini nanti akan jadi tambahan saja kan. Jadi termotivasi dari sifat Z tadi kita coba lakukan abstraksi. Jadi kita punya struktur baru yaitu ring. Nah, jadi ini tadi kalau kita rangkum ya di R-nya. Jadi Z-nya kita ganti R, ya kan? R-nya himpunan tak kosong secara umum, terus dilengkapi 2 operasi biner, dan di sini kita tetap menyebutnya plusnya di sini jumlahan, meskipun ya operasinya menyesuaikan dengan apa yang kita inginkan di situ. Nah, ini kita sebut ring, kalau intinya adalah R terhadap penjumlahan, dia akan menjadi grup abelian, dan juga R terhadap perkalian, dia akan menjadi semi group. Plus, nah, ada satu sifat yang menghubungkan antara keduanya, yaitu yang kita sebut dengan distributif. Jadi distributifnya kanan dan juga kiri.
Untuk pengembangan lebih lanjut, bisa jadi waktu ketika lomba itu nanti distributifnya hanya satu sisi kan. Jadi bukan benar-benar ring kan. Itu juga sangat mungkin ya untuk dilakukan kan seperti itu kan. Pengembangannya macam-macam lah ini. Karena kita hanya melihat suatu himpunan dengan operasi yang ada di situ kan. Jadi ya bisa luas sekali kan untuk pengaplikasiannya, terus untuk problem-problem yang ada di situ kan, khususnya konteksnya ketika di perlombaan kan banyak yang bisa dimodifikasi ya. Dan maka dari itu kita perlu untuk memahami itu secara utuh ya di sini ya. Tidak hanya sekedar menghafalkan definisinya apa, terus syaratnya apa saja itu kan ya bukan sesuatu yang baik ya. Tetapi di matematika itu kan pemahaman itu yang paling penting ya. Nah, intinya adalah R plus kali ini kita definisikan dia akan ring kalau memenuhi 3 poin di sini ya, 3 poin Romawi di sini. Dan kalau kita ringkas, kita buat tabelnya. Nah, tabelnya kurang lebih ya seperti ini kan. Jadi terhadap plus kita perlu tunjukkan ada 4 ini, dan terhadap kali cukup yang pertama kan. Plus nanti tambah yang Romawi 3 ini kan, yang distributif kanan dan distributif kiri. Nah, bagaimana dengan contoh-contohnya? Ya, kita mulai saja dengan yang paling dekat kan. Jadi yang paling dekat kita sudah familiar dengan himpunan bilangan-bilangan di sini kan. Otomatis kan kita perlu bertanya kan dari Z tadi, kalau misalkan Z-nya kita ganti dengan himpunan-himpunan yang di sini, operasinya penjumlahan dan perkaliannya sama, bagaimana yang terjadi kan. Jadi penjumlahan dan perkaliannya pakai penjumlahan dan perkalian bilangan biasanya ya, yang sudah kita kenal kan. Nah, ternyata yang pertama adalah untuk yang Q sendiri, dia juga akan menjadi ring. Lebih khusus, ini juga memuat elemen 1 kan. Jadi 1 masuk di Q, dan perkaliannya dia juga komutatif. Jadi mirip seperti yang di Z. Tapi ada perbedaannya. Perbedaannya adalah di perkalian, nanti elemen tak nolnya punya inverse. Jadi ada sesuatu yang khusus di situ. Nah, itu akan kita bahas lagi di pertemuan selanjutnya. Yang R ini juga sama ya, himpunan bilangan real dan kompleks. Kita punya mereka berdua juga ring dan punya elemen 1 tadi, dan juga dia komutatif ya mereka. Nah, bagaimana dengan N? Kita lihat N itu kan ya semua yang positif kan. Otomatis sebagai grup dia bukan grup abelian kan, jelas ya. Bahkan dia bukan grup kan. Jadi N ini ya terhadap penjumlahan dan perkalian bilangan dia tentunya bukan merupakan suatu ring. Kalau 2Z ya bisa kita tunjukkan ya dia suatu ring, dan yang ganjil-ganjil ini ya otomatis tidak ya, dengan alasan yang sama seperti yang ada di N ini kan. Ya harapannya ini ya masih bisa mengikuti ya, khususnya untuk yang bukan dari prodi matematika ya. Jadi ya semoga masih bisa menangkap lah untuk ide gambaran besarnya kan. Nah, kita juga tahu dari sini kan, kita sudah cek ya tadi ya. Jadi satu persatu. Nah, jenis-jenis ring apa saja yang ada? Pertama adalah ring dengan elemen satuan. Ya contohnya itu tadi, kita punya C terhadap penjumlahan perkalian, terus R, terus tadi ada Z kan. Nah, yang tidak ada elemen satuannya apa? Tadi kan kita sudah sempat membahas 2Z ya. Jadi 2Z itu tidak punya ya elemen satuan di situ, karena tidak ada elemen di 2Z yang ketika dikalikan dengan sebarang elemen lain hasilnya jadi elemen tersebut kan nggak ada kan. Karena kalau dikalikan 2 kan otomatis nanti ya pasti nilainya berubah kan, kelipatan 2 ya. Jadi ini yang kita sebut dengan elemen satuan kalau ada yang sifatnya mirip seperti angka 1 itu tadi. Jadi 1 di sini ya otomatis tergantung dengan himpunannya, tergantung juga dengan operasinya ya. Penjumlahan dan perkaliannya didefinisikan seperti apa kan. Tapi pada dasarnya feel-nya itu ya mirip seperti kita punya angka 1 yang sudah kita kenal biasa kan. Di ini definisi ring dengan elemen satuan, dan terhadap perkalian tadi kita sebut kalau misalkan dia komutatif kita sebut ring komutatif. Jadi feel-nya kalau kita rasakan ya ketika kita membahas tentang grup
terus kita lanjutkan ring, itu kan kurang lebih kan sebenarnya kan sama kan. Nah, itu feel yang seperti itu yang saya harap bisa dibangunkan dari awal dulu kan. Jadi ketika belajar ring pun juga jadi lebih mudah ya, karena ya kurang lebih sensa sama lah untuk memahami kan problem-problem yang ada di situ kan. Oke. Jadi kalau misalkan kita punya elemen satuan plus dia perkaliannya komutatif, kita sebut dengan ring komutatif dengan elemen satuan. Ini ya otomatis definisi yang langsung bisa kita peroleh ya dari dua yang di atas tadi ya. Nah, bagaimana dengan ring yang lain? Tadi kan sempat dibahas ya, kalau yang di Q terhadap perkalian, nah elemen tak nolnya itu kan ada inverse-nya lah terhadap perkalian, sedemikian hingga kan kalau misal kita punya suatu elemen misal A per B itu kan bentuknya dikalikan misal B per A itu kan jadi satu kan, otomatis ya di sini kasusnya ya A-nya tak nol, B-nya juga tak nol kan, karena kan kalau di Q itu kan otomatis ini ya penyebutnya nggak boleh nol kan, dan ya kalau yang punya inverse kan ya kita ambil saja yang pembilangnya juga tak nol kan. Jadi setiap elemen tak nolnya dia punya inverse terhadap perkalian kan. Nah, kalau kita menyoroti sifat itu saja, bagian itu tok tadi yang punya inverse terhadap perkalian, nah kita sebut dengan dia ring pembagian ya. Jadi kalau dia punya inverse terhadap perkalian kan. Nah, secara khusus, secara detail dengan penjabaran definisinya ya, kurang lebih ya seperti ini kan. Untuk setiap elemen tak nol di R, ada Y di R, sedemikian hingga X kali Y sama dengan Y kali X sama dengan 1R. Jadi ini kurang lebih ya definisi formalnya lah di situ. Dan Y ini kita sebut dengan inverse X terhadap perkalian dan biasa dinotasikan dengan X pangkat negatif 1 kan. Jadi sense-nya kurang lebih sama seperti yang kita punya di Z lagi ya. Dan miriplah seperti yang di Q kan. Kalau misalkan nantinya agak kesulitan untuk memahami kan, kita bisa melihat kembali dari apa yang sudah kita tahu kan di himpunan bilangan kan. Jadi itu enaknya lah belajar struktur aljabar ketika kita coba mencari relasinya dengan apa yang sudah kita ketahui. Nah, ini tadi tidak ada syarat kalau terhadap perkalian dia harus komutatif. Nah, bagaimana kalau dia komutatif? Kalau dia komutatif, kita sebut R ini sebagai lapangan kan. Jadi lapangan itu apa ya? Intinya adalah dia merupakan division ring atau ring pembagian yang terhadap perkalian dia komutatif. Jadi itu ya. Nah, ini contoh-contoh yang lain ya, contoh tambahan untuk yang ini ya, contoh-contoh ring ya. Jadi di sini kita punya ini tadi ya, sudah kita bahas. Terus contoh yang lain apa? Kalau kita punya himpunan bilangan bulat modulo N, itu kan kita bisa buktikan terhadap penjumlahan. Ya di penjumlahannya ya, otomatis ya konteksnya di modulo N juga ya. Dia akan menjadi grup abelian dan terhadap perkalian jadi semi grup. Dan karena basicnya dia kembali lagi ke perkalian bilangan kan, dengan memodifikasi sedikit lah, kita juga bisa menunjukkan operasi penjumlahan dan perkalian di himpunan bilangan bulat modulo N itu nanti akan bersifat distributif kiri dan juga distributif kanan. Jadi ini contoh ya ring juga kan, dan secara khusus dia juga ini ya ring komutatif ya. Nah, dia juga punya elemen satuan yaitu 1 bar. 1 bar ini apa ya, intinya ya kelas yang ada di sini ini kan dibentuk dari relasi kan sebenarnya. Jadi kelas yang memuat 1 kan. Nah, contoh ring yang lain kita punya matriks. Nah, ini secara khusus kita ambil matriks ukurannya n kali n. Dengan n-nya otomatis ya lebih dari sama dengan 2 ya. Kalau kita berbicara matriks kan ukurannya selalu ya seperti itu kan. Nah, ini atas R, kita punya MNR ini akan menjadi ring kan. Nah, untuk elemen satuannya ada atau tidak? Kalau kita lihat di sini atas bilangan real, tentunya dia ada. Elemen satuannya apa? Ya otomatis matriks 1 0 0 1 kan, matriks identitas. Atau kalau ukurannya n kali n, itu tadi kan yang 2 kali 2 kan.
Otomatis ya kalau ukurannya n kali n ya kita ambil yang diagonalnya semuanya 1 dan selain yang di diagonal itu 0 kan. Itu jadi elemen satuannya. Kenapa? Karena matriks ukurannya n kali n kalau dikalikan itu tadi ya yang biasa kita sebut dengan IN. Jadi yang diagonalnya semuanya 1, lainnya 0. Kalau kita kalikan ya jadi dirinya sendiri. Makanya dia jadi elemen satuannya dan tidak komutatif. Ya mudah sekali lah untuk menunjukkannya terhadap perkalian matriks itu tidak komutatif. Jadi ini hintnya sederhana sekali. Kalau misalkan ingin dicoba ya silahkan ya, tidak sulit. Oke, untuk contoh yang lain apa? Kita juga tahu ini sejak dari mana ya? Sepertinya SMP kalau nggak SMA. Sepertinya SMP kan. Jadi dari SMP kan kita tahu cukup banyak ya polinomial kan. Jadi kalau kita bentuk polinomial dengan koefisiennya himpunan bilangan bulat, ya kan? Jadi koefisiennya di sini semuanya bilangan bulat. Terus kita gunakan operasi penjumlahannya seperti di polinomial biasa kan di sini kan. Jadi yang x pangkatnya sama itu koefisiennya kan nanti dijumlahkan kan. Ya seperti polinom biasa lah. Dan operasi perkaliannya ini konvolusi kan. Jadi ya sama saja seperti yang di perkalian polinom biasa kan. Nah, ini bisa kita tunjukkan bahwa Zx yang kita punya tadi, himpunan polinomial yang derajatnya ini berhingga ya. Jadi ada X pangkatnya ini berhenti kan. Karena ada pengembangan lagi, dia pangkatnya bisa sampai tak hingga. Cuma ini konteksnya masih yang pangkatnya berhingga dengan koefisiennya bilangan bulat. Nah, ini akan menjadi ring komutatif dengan elemen satuan. Jadi operasi perkaliannya di sini yang kita definisikan sebagai convolution sum ya di sini ya. Itu dia akan komutatif. Ini sederhana untuk menunjukkannya sebenarnya. Terus yang lain apa? Contoh lain ya salah satunya adalah yang isinya adalah fungsi kan. Nah, operasinya apa? Operasinya misalkan kita ini ya, jadi himpunannya ini kita perjelas dulu. Jadi himpunannya adalah fungsi dari yang kita ambil di sini ya himpunan bilangan real ke himpunan bilangan real. Tapi lebih umum lagi nanti bisa kita definisikan lah, tidak hanya ini saja kan. Nah, operasi penjumlahan fungsinya kita definisikan sebagai fungsi yang memetakan x ini ke fx plus gx kan. Jadi itu f plus g kita kan. Dan perkaliannya bagaimana? F kali G kita itu memetakan X ke Fx dikali Gx. Dan ini akan menjadi ring komutatif juga dan punya elemen satuan kan. Nah, untuk elemen nolnya apa di sini kan? Kalau kita lihat seperti ini, kita punya Fx plus Gx, berarti kan elemen nolnya adalah fungsi yang memetakan semua R ini ke 0 kan. Karena kita butuh di sini 0 kan supaya ini jadi Gx. Jadi dia fungsi konstan bernilai 0 itu akan jadi elemen nolnya. Bagaimana dengan elemen satuannya? Nah, kita butuh supaya ini jadi Gx tok, kalau misalkan F-nya ini kita set jadi satuannya ya. Berarti kan kita perlu Fx ini, ya F-nya ini fungsinya, ya mau tidak mau ya, jadi memetakan semua bilangan real ke 1 kan. Oke ya. Jadi ini untuk, ya kurang lebih untuk idenya lah. Jadi nolnya apa, satunya apa ya. Dan untuk menunjukkan aksiomanya ya kita perlu melihat ini kesamaan dua fungsi kan otomatis kan itu di syaratnya. Oke, kalau misalkan ada pertanyaan silahkan ini ya, silahkan disampaikan ya. Jangan ini dipotong saja nggak apa-apa. Ini sekalian saja untuk contoh-contohnya saya selesaikan soalnya. Jadi sebelumnya kita sudah belajar tentang grup. Nah, bagaimana mungkin tidak kita mendefinisikan ring itu dari grup. Nah, ternyata ya bisa kan. Jadi kita punya ini G terhadap penjumlahan, otomatis G itu punya elemen 0 kan, elemen identitas ya di G. Nah, bagaimana cara melihatnya? Nah, kita definisikan saja operasi perkaliannya ini, apapun elemen yang ada di G itu ya hasil operasinya jadi 0 kan. Dan bisa kita tunjukkan dengan mudah
G terhadap plus dan kali ini. Jadi plusnya ini ya masih plus yang sama ya, yang ada di G ya. Dan kalinya itu yang ini tadi kan, yang X kali Y itu semuanya dihasilkan 0 lah, didefinisikan jadi 0 kan. Nah ini akan menjadi ring komutatif. Komutatifnya jelas ya, karena XY sama dengan YX kan nanti kan. Karena hasilnya kan sama-sama 0. Nah contoh lain apalagi, kita sudah belajar tentang homomorfisme grup kan, yang pertemuan sebelumnya kan. Nah, kalau kita himpun semuanya endomorfisme grup dari ini ya, G ke G ya. Nah, ini ditambahi operasi plusnya mirip seperti yang di depan tadi, yang di sini ya. Terus yang perkaliannya kita definisikan ini komposisi. Nah, ternyata kita bisa tunjukkan bahwa endomorfisme G ini terhadap plus dan kali yang kita definisikan di sini, dia akan menjadi ring yang punya elemen satuannya. Dan elemen satuannya jelas dia elemen fungsi identitas. Kenapa? Karena kalau kita lihat fungsi komposisi itu kan, kalau fungsi identitas kan akan dipetakan ke dirinya sendiri kan, X dibawa ke X kan. Nah, dari situ kan bisa kita lihat nanti kalau F komposisi apapun, misalkan F-nya ini fungsi identitas, nanti jadi hasil akhirnya kan dia akan sama dengan ya fungsi yang kita operasikan di situ. Jadi elemen satuannya ya jelas di sini adalah fungsi identitas. Nah, contoh yang lain ini tanggung ya sekalian ya. Jadi sekalian saja contoh-contohnya kan supaya ini membangun sense supaya dapat lah feel-nya kan tentang ring itu. Nah, ini tentang himpunan kuasa. Himpunan kuasa itu apa? Ya intinya adalah kalau kita punya suatu himpunan tak kosong, misalkan kita notasikan dengan A, himpunan kuasanya itu apa? Ya semua subset dari A itu kita kumpulkan, itu adalah himpunan kuasa kita kan. Terus kita definisikan operasi penjumlahannya seperti ini, yang kita punya di ini ya himpunan ya. Terus yang perkaliannya kita definisikan sebagai irisan dari dua himpunan kan. Jadi ini dia akan menjadi suatu ring. Nah, bagaimana dengan sifat-sifatnya? Untuk sifat-sifatnya ini, untuk yang lebih detailnya, bisa dicek di ya webpage yang saya share di depan tadi ya, di slide paling awal kan. Itu kan ada ugm.id _p kapital ENG terus A kapital aljabar ya. Nah, itu sudah saya masukkan untuk detailnya dari sisi ini ya, pembuktian ya. Karena kalau misalkan dibuktikan semuanya cukup panjang, tapi kan setidaknya memang harus tahu kan bagaimana cara menunjukkannya. Jadi feel-nya dapat dari situlah. Nah, di sini kita punya definisi pengurangan. Apa yang ya kita punya tentang pengurangan kan. Kalau penjumlahan kan ada pengurangan kan. Intinya pengurangan itu adalah kita jumlahkan dengan inversnya terhadap penjumlahan ya. Jadi X dikurang Y itu maksudnya adalah X ditambah dengan inverse dari Y terhadap penjumlahan. Nah, bagaimana dengan perpangkatan? Ya intinya adalah kita gandakan terhadap operasi perkalian di sini. Jadi sekali lagi operasinya itu di sini secara umum ya, tergantung apa yang diketahui kan. Jadi kita gandakan sebanyak N kali ya. Nah, kalau pangkatnya minus bagaimana? Ya berarti inversnya yang kita gandakan sebanyak N kali. Nah, ini ada beberapa sifat-sifatnya dan untuk buktinya ini ya, saya skip saja kan, karena overall kan bisa dicoba sendiri kan untuk buktinya. Dan yang perlu diperhatikan di sini adalah kita punya ringnya di sini belum tentu komutatif ya. Jadi hati-hati di situ. Maka dari itu, di poin kedua ini, kita punya X plus Y dikuadratkan, itu kan jadi X plus Y dikalikan X plus Y, kita gunakan distributifnya, dan dua ini tidak bisa kita satukan ya, kalau misalkan dia ringnya tidak komutatif. Jadi, mau tidak mau ya kita nulisnya harus seperti ini kan, YX plus XY kan. Jadi yang harus hati-hati di situ. Tapi untuk detail ini ya, untuk buktinya ya bisa cek di webpage tadi ya. Sudah banyak videonya lah yang berkaitan tentang ini ya. Jadi bisa cek di situ. Ini juga salah satu alasannya ya, kenapa kok di himpunan bilangan real kalau kita kalikan suatu bilangan dengan 0 hasilnya jadi 0 ya.
Jadi ini untuk bukti yang kedua, yang ketiga idenya semuanya ada di situ. Tapi karena kita hanya review kan, jadi tidak perlu sampai detail untuk ini ya, untuk buktinya kan. Nah, kita lanjut tentang subring. Jadi untuk motivasinya itu sebenarnya sama seperti ketika kita belajar tentang grup kan. Jadi kalau kita mengingat-ingat ya yang sudah kita bahas tentang grup itu kan ketika kita punya suatu grup, nah kita melihat suatu subhimpunannya kan terhadap operasi yang sama kan. Apakah dia menjadi grup lagi atau tidak? Kalau iya, ya kita sebut dia sebagai subgrup. Kalau tidak ya berarti bukan. Nah, di ring juga kurang lebih sama sense-nya kan. Cuma bedanya operasinya ada dua, ada penjumlahan dan juga ada perkalian. Otomatis ya yang harus dilihat tidak boleh hanya satu saja kan, harus dua-duanya. Jadi apa yang kita maksud dengan subring? Ya intinya kalau kita melihat motivasinya ya sama seperti yang di grup kan. Jadi di Z terhadap penjumlahan perkalian kita lihat yang ini ya, himpunan bilangan kelipatan 2 kan di sini kan. Nah, ternyata 2Z plus kali ini merupakan ring lagi. Tapi yang ganjil-ganjil kan tidak kan. Otomatis ya ada yang iya, ada yang tidak. Dengan sense yang sama seperti yang kita punya di grup, otomatis kan ya ada subhimpunan dari suatu ring yang tak kosong ya, otomatis ya. Dan dia akan menjadi ring lagi terhadap operasi yang sama terhadap induknya, dan ada yang tidak kan. Jadi itu membuat peluang kita untuk mendefinisikan sesuatu kan, dan sesuatu ini yang kita sebut dengan subring ya. Jadi himpunan tak kosong itu yang S subset R ini kita sebut subring di dalam ring R ini jika terhadap dua operasi biner yang sama, jadi terhadap plus dan kali yang sama yang ada di R ini, nah S plus kali ini jadi ring lagi ya. Otomatis kan ya bisa kita lihat ya, cara berpikirnya kan sama persis seperti ketika kita belajar yang ada di grup kan. Jadi kalau mau kita jabarkan lagi ya, karena S-nya ini ring, berarti kan S plusnya grup abelian, S kalinya semi grup, S terhadap plus kali memenuhi sifat distributif kiri dan juga kanan ya. Tapi, nah sama seperti ketika kita belajar di grup, kalau kita melihat subhimpunannya, bisa jadi beberapa sifatnya itu menurun langsung dari induknya. Nah, di ring ini juga ya kurang lebih sama kan. Jadi ada beberapa sifat yang tidak perlu kita tunjukkan, itu langsung turun dari induknya. Contohnya seperti ini, terhadap penjumlahan, dia komutatif kan, otomatis ya ikut-ikutan komutatif. Karena yang besar saja komutatif, apalagi yang di dalamnya kan. Terus asosiatif kan juga langsung. Jadi mirip seperti yang di grup tadi. Nah, otomatis ketika kita membuktikan suatu subhimpunan itu apakah subring atau tidak perlu menunjukkan semuanya. Jadi teorema ini menunjukkan bahwa ada satu cara yang relatif lebih ringkas, bahkan sangat ringkas ya, dibandingkan kita harus menunjukkan ring aksioma-aksiomanya kan. Tadi kan aksiomanya kan banyak sekali kan. Jadi ternyata cukup kita tunjukkan saja. Kalau misalkan kita punya himpunan tak kosong S ini subset dari R, dia akan menjadi subring. Syarat perlu dan cukupnya apa? Syarat perlu dan cukupnya adalah ketika kita mengambil sebarang dua elemen yang ada di S, selisihnya atau yang kita definisikan ini tadi ya. Jadi X ini ditambah dengan inverse dari Y terhadap penjumlahan, itu masuk lagi ke S, dan nah perkaliannya juga harus masuk lagi ke S. Jadi dua ini saja itu sudah cukup untuk menunjukkan S ini subring atau bukan. Jadi ini syarat perlu dan cukupnya. Nah sekarang kita coba bahas sedikit tentang contoh-contohnya. Jadi contoh yang pertama kita ambil misalkan yang ring ini tadi, yang isinya fungsi-fungsi tadi kan. Nah ini kalau kita ambil S-nya ini semua fungsi konstan ya. Jadi semuanya konstan, jadi fx sama dengan suatu konstanta. Nah ini dia akan menjadi subring.
Alasannya kenapa? Karena ya kalau kita ambil dua elemen di S ini, terus kita ambil selisihnya, ya kan kita ambil selisihnya ini suatu konstan kan. Jadi dikurangkan ya pasti jadi konstan lagi kan. Dan kita peroleh ini jadi apa? Kita peroleh ini pasti akan masuk lagi ke ini ya. Jadi ini lebih ke ini ya, lebih ke operasinya well define-nya ya. Tapi intinya adalah kalau kita cari minusnya di sini ya. Jadi kita coba cari selisihnya kan F minus G, dia akan kembali lagi ke S. Dan F kali G ini akan kembali lagi ke S. Jadi kita punya S kita ini adalah subring di ring yang kita punya di sini. Nah, contoh yang lain ya kalau kita ambil ke matriks lagi, ini misalkan matriks segitiga atas di MNR, dia akan jadi subring. Untuk buktinya bisa dicoba ya, coba sendiri ya. Bukan sesuatu yang rumit lah. Dan tadi beberapa kali kita menyebut tentang 2Z ya. Jadi secara umum, kalau kita punya KZ, dia akan menjadi subring di sini ya. So, apa lagi ya? Jadi ini dijamin ya terhadap teoremanya ini. Dan contoh yang lain adalah di polinom kan. Nah, ini polinom. Misalkan kita ambil suatu himpunan dari yang isinya polinom dengan konstannya ini 0 ya. Jadi bisa kita lihat di sini X dikali sesuatu kan berarti otomatis ya pangkat apa yang koefisiennya X pangkat 0 atau yang bagian konstannya kan ini 0. Dan dia juga akan menjadi suatu subring. Jadi sederhana kan untuk contoh-contohnya. Dan ini contoh yang bukan. Jadi misalkan kita punya ini S, dia himpunan matriks yang berukuran N kali N atas bilangan real ya. Jadi entry-entry-nya ini bilangan real. Di mana yang jumlah bagian diagonalnya ini jadi 0 ya. Jadi kan kita punya kan di matriks itu kan trace ya. Yang kita sebut dengan trace kan. Jumlah yang bagian diagonal ya. Nah ini ternyata dia bukan subring di MNR. Alasannya kenapa ya kita ambil ini. Jadi ini contohnya kan. Oke. Kita lanjut lagi. Nah, beberapa sifat dari subring. Pertama adalah seperti yang ada di grup ya. Kita punya irisan dari dua subgrup, itu kan jadi subgrup lagi ya. Nah, ternyata irisan dari dua subring, dia juga akan menjadi subring lagi ya. Untuk buktinya ini jelas dari definisi ya, jadi bisa kita lanjutkan. Dan beberapa catatan ya di sini ya, tentang pemahaman yang kita punya ya. Jadi pertama adalah, kalau misalkan kita punya ini, sebarang ring R, ya kan, kita kan bisa memandang R sendiri itu kan subset dari R. Dan kita juga bisa memandang singleton 0, jadi himpunan yang isinya hanya 0 yang di R. Nah, itu bisa kita tunjukkan bahwa mereka berdua ya di sini ya, R dan 0R ini, yang isinya 0R ini, merupakan subring di R. Jadi, setiap ring ini pasti punya subring. Dan kalau misalkan ringnya komutatif, ya kan, ringnya komutatif, semua subringnya juga pasti komutatif karena ya terbawa dari sifat induknya kan. Dan nah ini yang penting ya untuk diperjelas ya. Jadi kalau misalkan R-nya ini punya elemen satuan, terus S-nya ini subring di R, nah S-nya ini belum tentu punya elemen satuan. Jadi itu yang perlu dipahami ya. Jadi elemen satuannya ini juga sebenarnya masih bisa berubah juga. Jadi bisa jadi R-nya ini nggak punya elemen satuan, tapi S-nya juga punya elemen satuan, itu juga mungkin. Jadi sifat yang diturunkan itu terkait dengan elemen satuan itu betul-betul ya case by case. Jadi tidak serta-merta bisa diturunkan. Tapi kalau yang komutatif itu bisa. Oke, itu penekanannya di situ. Jadi hati-hati dengan elemen satuan dari ringnya
maupun elemen satuan yang ada di subringnya. Karena mungkin sekali ringnya punya elemen satuan, subringnya tidak kan. Dan bisa juga kan kita mendefinisikan sesuatu supaya subringnya punya elemen satuan. Jadi satunya itu ya hanya ini ya, jadi elemen netral terhadap perkalian di subring tok kan. Itu kan juga mungkin kan. Dan dia tidak akan jadi angka elemen satu untuk semua yang di ring itu kan juga bisa. Jadi hati-hati untuk yang sifat yang ini tadi, tidak serta-merta bisa langsung diturunkan. Nah, catatan yang lain, misalkan ini ya, jadi meskipun sama-sama punya elemen satuan pun, bisa jadi elemen satuannya belum tentu sama kan. Jadi itu juga ya perlu di note ya. Jadi harus berhati-hatilah tentang elemen satuan ini. Dan terakhir untuk hari ini kita akan membahas tentang ideal dan ring faktor. Jadi kenapa kok kita perlu mendefinisikan ideal ya? Sebenarnya sama ya, seperti kita belajar tentang grup, kita kan punya grup, punya subgrup. Nah, terus pertanyaannya kan, bisakah kita membentuk grup baru dari dua himpunan tadi kan? Di sini juga sama kan. Jadi kita punya ring, kita punya subring. Nah, bisakah kita membentuk ring baru dari dua himpunan tadi kan? Jadi idenya ya kurang lebih sama kan. Nah, kalau di grup kita tahu untuk membentuk grup faktor tadi, jadi grup baru yang ingin kita bentuk tadi, ya tidak cukup hanya subgrup kan. Kita tahu dia harus memenuhi sifat ya yang kita sebut nanti jadi subgrup normal. Nah, di sini idenya kurang lebih sama. Jadi kalau kita punya ring, punya subring, nggak cukup ternyata untuk membentuk ring faktor kalau hanya subring. Nah, ada satu tambahan yang harus dipenuhi, dan nantinya kalau dia memenuhi itu ya kita sebut dia dengan ideal. Jadi kurang lebih ya esensinya kan sama kan. Cara berpikirnya, alurnya kan mirip ya. Maka dari itu kan waktu membahas tentang grup yang lalu itu kan beberapa kali saya tekankan lah. Jadi benar-benar ini, benar-benar yang perlu dipahami itu ya cara berpikirnya, cara mengembangkannya. Jadi itu yang sangat penting ya di situ. Nah, jadi ini definisinya ideal ya. Ya kalau kita punya subring itu kan ini ya. Jadi perbedaannya itu hanya di perkaliannya. Kalau di subring itu kan dua elemennya kita ambil dari ringnya kan. Nah, kalau di sini yang satu itu kita ambil dari R, yang satu itu dari I kan. Kalau mereka dioperasikan masuk lagi ke I, nah kita sebut dia, kalau ini mengalihkannya dari kiri ya berarti nanti kita sebut dia dengan ideal kiri kan. Kalau mengalihkannya dari kanan ya kita sebut ideal kanan. Nah, apa yang dimaksud dengan ideal ya kalau dia ideal kiri sekaligus ideal kanan. Ini alasannya itu ya sebetulnya ya karena ini pembentukan ring faktor itu. Dan sangat-sangat alami lah sebenarnya. Nah, bagaimana dengan contoh-contohnya? Pertama ya kalau misalkan isinya 0 tok kan. Dan R-nya juga ya. Ini jelas ya. Dua-duanya ini pasti merupakan ideal di R kan. Dan kita sebut dengan ideal trivial. Terus ini yang isinya 0 bar dan 2 bar, konteksnya di Z4, dia jelas dia akan jadi ideal di Z4 kan. Karena subringnya jelas ya, untuk idealnya kan intinya kan ini kelipatan 2 kan. Kelipatan 2 kalau ini dikalikan dengan berapapun kan pasti hasilnya juga kelipatan 2 kan. Jadi itu alasannya lah kenapa dia jadi ideal. Oh ya, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak saya lanjut lagi ya. Intinya kalau terlalu cepat tolong disampaikan aja. Kalau misalkan ada yang bingung juga tolong disampaikan saja kan. Karena ya itu tadi sih memang perlu untuk mengejar materi ya. Oke, untuk contoh nggak ada ya. Ya aman ya. Kalau aman berarti kita lanjut lagi. Kita lanjut lagi contoh yang lain di M2R ini ya. Nah, kita tahu di matriks ya perkaliannya kan dia tidak komutatif kan. Nah, dari situ ya bisa kita lihat ya.
Jadi mungkin kita bisa menemukan beberapa subhimpunannya di situ ya, subring-subringnya kan, yang dia memenuhi sifat-sifat yang di aksioma-aksioma untuk menjadi ideal kiri ya. Tapi ada yang bukan ideal kiri ya, tapi dia ideal kanan. Jadi idealnya cuma satu sisi saja ya. Itu juga mungkin ya. Ini contohnya ya. Contoh yang lain apa? Kalau misalkan ini ya, kita punya di Z, KZ ini jelas dia jadi ideal. Nah, contoh yang tidak, kalau misalkan kita punya di Q, terus kita ambil subnya itu Z, nah Z ini jelas dia bukan ideal di sini ya. Kenapa? Karena kalau kita contohnya lah, sederhananya lah, kita ambil misalkan Q-nya itu, ya elemen yang ada di sini misalkan pecahan kan, terus dikalikan yang sederhananya inilah, kalau kita punya sepertiga terus dikalikan dua yang di Z, kan jadi 2/3 kan. Nah, 2/3 itu kan nggak masuk lagi ke Z. Jadi itu ya salah satu alasannya lah. Kenapa kok dia bukan jadi ideal. Nah, tadi kita sudah membahas sedikit tentang sifat-sifat dari subring. Nah, bagaimana dengan sifat-sifat dari ideal kan? Nah, ternyata kalau misalkan kita punya ini beberapa ini ya, beberapa ring di sini ya. Jadi kita punya ring R, terus ST. Jadi R ini subring di S, dan S ini subring di T. Jadi kita punya sequence, ya kan? Nah di sini, kalau ini kan R, ini S, ini T kan. Jadi ya begitulah. Kalau misalkan di sini R-nya ideal terhadap yang paling besar, nah, dia akan jadi ideal yang ada di sini ya. Jelas ya. Jadi kenapa? Karena ya dia menyerap kan, menyerap ketika perkaliannya tadi kan semua elemen yang besar ini kan akan masuk lagi ke yang paling kecil ini kan. Apalagi semua yang ada di tengah-tengah ini ya. Tapi yang perlu diperhatikan adalah kalau misalkan R-nya ini ideal di S, jadi idealnya hanya yang di tengah-tengah ini, dia belum tentu jadi ideal di yang semuanya. Ya contohnya ini ya. Jadi kita punya ini. Jadi KZ itu ideal di Z, tetapi Z itu bukan ideal di Q. Ini contoh. Kalau misalkan yang kecil ini ideal yang di tengah-tengah, dia belum tentu jadi ideal yang di besarnya. Bagaimana dengan sifat lain? Nah, jelas dari definisi, setiap ideal itu pasti merupakan subring ya. Jelas sekali ya. Dan selanjutnya adalah, ini sesuatu yang menarik ya, karena banyak dipakai di pembuktian. Kalau kita punya ideal, itu memuat elemen satuan, pasti ideal tersebut sama dengan ringnya sendiri. Kenapa? Karena satu anggota I kan. Otomatis ya satu dikalikan apapun, dia harus balik lagi ke I kan. Ya otomatis ya semua anggota R ini pasti jadi anggota I. Selesai ya untuk buktinya. Nah, bagaimana dengan irisannya? Irisannya mirip seperti yang di subring tadi. Jadi irisan dari dua ideal, meskipun idealnya hanya satu sisi ya, dia akan kembali lagi jadi ideal ya. Dan kalau hanya satu sisi otomatis ya idealnya juga satu sisi. Kalau dua sisi ya jadi dua sisi juga. Terus sifat-sifat yang lain ini nggak tahu kenapa ya, kalau sudah masuk ke konteks soal itu kadang-kadang ya banyak yang bingung ya. Jadi ini kan kita punya ideal itu kan ya himpunan kan. Jadi isinya ya elemen-elemen. Dan ternyata himpunan tadi bisa kita operasikan. Jadi kita bisa jumlahkan. Jumlahnya ya definisinya seperti ini ya. Sebenarnya operasi yang lain di ideal itu ya setidaknya ada dua yang lain lah. Pertama adalah irisan. Terus ada ini ya, ada perkalian juga ya. Jadi kita punya operasi yang ada di ideal ya. Jadi mengoperasikan dua himpunan tapi nggak pakai definisi himpunan. Jadi ada unsur ini, unsur operasi-operasi yang di ringnya. Jadi I plus J ini isinya ya himpunan X plus Y, yang X ini anggota I, Y yang anggota J. Dan dia jadi ideal lagi ya. Kalau I dan J-nya ideal. Dan lebih lanjut, nah gabungan dari IJ,
Jadi I gabung J ini akan termuat di sini. Nah, nantinya bisa kita tunjukkan juga I plus J ini adalah ideal terkecil yang memuat I gabung J. Jadi diingat sekali lagi ya tentang terkecil tadi ya. Jadi terkecilnya di sini dalam konteks subset ya. Jadi makin besar itu maksudnya ya memuat yang lebih kecil, itu aja. Oke. Nah, selanjutnya bagaimana dengan grup faktor ya. Jadi kita sudah tahu grup faktor, kita akan coba kembangkan di ring faktor ya. Jadi di sini kita tahu ya, intinya adalah cara mendefinisikannya sama ya. Jadi relasinya sama, operasinya sama yang terhadap penjumlahan. Nah, tapi kan otomatis ya kita perlu melihat yang bagian perkaliannya kan. Jadi perkaliannya ini seperti yang di bagian penjumlahan, kita definisikan seperti ini. Nah, tinggal kita lihat kapan dia well defined-nya. Jadi dia well defined kalau I-nya harus ideal. Jadi itu syaratnya lah. Kenapa kok kita perlu melihat ya ideal tadi ya? Karena punya kepentingan di operasi perkalian yang akan kita definisikan di ring faktor. Jadi bisa dilihat di situ untuk definisinya kan ya tidak muncul tiba-tiba ya, ada alasannya ya. Nah, itu mindset yang perlu dibangun terus ya, khususnya kalau misalkan kita ya ada lomba atau apa atau di penelitian kan juga ya. Jadi kenapa kok definisinya seperti itu kan? Terus sifatnya gimana kan? Itu kan perlu dibangun terus ya. Jadi ini yang kita sebut dengan ring faktor. Nah, contohnya apa? Misalkan kita punya Z4 seperti ini ya. Kita tahu tadi I yang isinya 2 ini, himpunan yang isinya 2 ini kan dia jadi ideal ya. Nah, kita bentuk ring faktornya. Jadi kalau kita lihat dari sini, intinya kan kita membentuk kelas-kelas kan. Jadi kelas yang memuat 0 itu isinya apa? Ya isinya ada 2 ini ya. Yang memuat 1 isinya ini, yang memuat 2 ada ini, yang memuat 3 ada ini ya. Dan bisa kita lihat kelas yang memuat 1 dengan kelas yang memuat 2, dia ya menghasilkan sesuatu yang sama kan. Jadi dianggapnya elemen yang sama ya. Dan yang kelas memuat 1 dan 3, dia dianggapnya juga sama. Jadi di ring faktor ini isinya jadi hanya ada 2 ya. Yaitu yang pertama ini yang memuat 0 dan yang kedua adalah yang memuat 1. Nah, ini contohnya ya, operasinya bagaimana kan. Terus contoh yang lain kalau misalkan kita punya ini matriks segitiga atas ya di sini ya. Atas Z2, jadi himpunan bilangan bulat modulo 2. Nah, kita ambil I-nya seperti ini. Jadi bisa dilihat ini diagonalnya 0 dan yang enggak 0 hanya yang boleh tidak 0 ya, hanya di yang pojok kanan atas kan. Nah, dia bisa ditunjukkan ideal di T2 kita ini. Nah, bagaimana bentuk ring faktornya? Bagaimana bentuk T2Z2 per I kan. Nah, kita susun aja kan, kita cek satu-satu kan. Jadi ini yang memuat ini matriks 0 ternyata isinya ini kan. Kelas yang memuat 1000 ternyata jadi ini kan. Dan seterusnya otomatis kan kita bisa kumpulkan semuanya kan. Jadi isinya hanya ada 4. Nah, ringnya yang awalnya tadi isinya ada 8. Nah, jadi itu contoh dari ring faktor ya. Terus, oh ya, ada yang mau ditanyakan mungkin? Ini agak mengkhawatirkan ini, diam semua. Saya kadang-kadang tuh ini, kalau menjelaskan sesuatu tuh takutnya nggak ada pertanyaan itu kan sebenarnya ada 2 kemungkinan kan. Pertama adalah benar-benar jelas, yang kedua adalah betul-betul tidak jelas. Itu bedanya sedikit ya. Karena memang ini kalau sudah jelas kan apa yang mau ditanya kan. Terus kalau misalkan nggak bisa ngikutin kan juga ya bingung juga mau tanya apa kan.
Jadi dua kemungkinan itu tadi. Tapi harapannya ini ya yang opsi pertama ya, karena sudah jelas ya. Ini kan sesuatu yang bisa didapatkan di mana saja kan sebenarnya, materi tentang ring itu kan. Dan ideal dan ya berkaitan dengan itulah. Harapan saya pribadi sih ini ya, dengan mereview seperti ini kan, setidaknya sudah punya gambaran kan. Kalau misalkan ada soal berkaitan tentang struktur aljabar, itu kan minimal ya tahulah tentang oh ini itu ini. Di harapannya itu. Oke, terakhir untuk pertemuan ini tentang ideal yang dibangun oleh suatu himpunan ya. Jadi intinya adalah kita ingin mencari himpunan. Jadi kita punya ini ya. Kan kita bisa jadi kan ketika kita punya ring, kita punya himpunan, subhimpunan. Nah, subhimpunan itu kan belum tentu ideal kan. Nah, jadi kita ingin mencari ya ideal yang sekecil mungkin yang memuat himpunan tersebut. Jadi itu kata kuncinya lah di sini ya. Dan itu yang akan kita cari di yang terkecil itu apa ya, tentunya irisan dari semua ideal yang memuat himpunan tersebut kan. Karena ya irisannya itu kan ketika kita punya dua himpunan, ketika kita iriskan kan jadi subset dari masing-masingnya kan, selalu kan seperti itu kan. Jadi yang terkecil itu apa ya, intinya irisan dari semua ideal yang memuat semua ini ya, karena konteksnya kita ingin yang ideal kan tadi ya. Jadi kita ingin mencari ideal terkecil kan berarti kita mencari irisan dari semua ideal yang memuat X tadi ya. Nah, ternyata bisa kita tunjukkan irisannya ini semua ini adalah ideal terkecil yang memuat X. Jadi ini buktinya. Dan bagaimana bentuknya ya. Karena kalau kita hanya berkutat dengan irisan tok kan nggak tahu bentuknya kan sama aja. Ternyata bentuknya ya kurang lebih seperti ini ya. Karena sederhananya adalah ketika kita punya himpunan, terus kita mau membuat ideal yang melingkupi himpunan tadi, sederhananya kan kelipatan dari setiap elemen yang ada di himpunan tersebut harus masuk. Dan jumlahannya kan juga iya kan. Otomatis kan kalau kita buat kombinasi linear kan. Jadi kan ini kan ya bisa kita katakan kombinasi linear ya. Cuma ya mungkin konteksnya agak berbeda saja ya. Jadi kita buat kombinasi linearnya dia harus kembali lagi kan. Jadi itu ya. Nah, untuk bentuknya sendiri sebenarnya bisa berbeda-beda ya. Dan yang paling simple itu jelas kalau R-nya ketika R-nya itu komutatif dan punya elemen satuan. Jadi kalau komutatif dengan elemen satuan bentuknya sederhana seperti ini ya. Jadi hanya sigma RI XI. Ini sedikit tambahan lah untuk beberapa sifat lanjutan terkait ideal ya. Jadi ini yang sudah saya sampaikan di awal tadi. I plus J itu akan jadi ideal yang paling kecil yang memuat I gabung J. Ya buktinya seperti ini ya. Dan beberapa latihan soal. Oke, mungkin ada yang mau ditanyakan